Ya, ini sekalian aja Pak, mungkin bagaimana sebetulnya menyikapi hal itu terkait dengan kita penataan ruang ini, gitu. Karena kalau dia sudah lepas atau sudah tidak masuk ke dalam kawasan hutan negara, artinya kan ya terserah gue aja mau gue apain ini ya gitu. Itu mestinya akan sejauh mana kita harus mengantisipasi hal-hal kayak gitu. Dalam hal ini saya melihat dari dua hal ya. Pertama, masyarakat adat itu memang harus kita bantu, ya harus kita bantu karena de facto dia sudah ada di sana, ya kan. Masa tiba-tiba kehilangan hak karena peraturan gitu kan. Seharusnya peraturan itu membuat orang menjadi lebih enak, lebih teratur ya. Saya pernah mendengarkan siapa itu yang mengatakan peraturan itu bukan masalah siapa yang harus membuat dan bagaimana harus membuat, tapi yang masalah utama bahwa peraturan itu adalah cerminan dari keinginan masyarakat untuk berada dalam suatu negara di mana peraturan itu berlaku. Iya, ya kan? Dalam tatanan yang baik. Iya, dalam tatanan baik. Nah, sehingga masyarakat adat itu kan masyarakat yang nyata ada, ya kan? Sehingga itu harus diberi suatu kondisi yang membuat dia menjadi hidup lebih baik, terutama dalam masalah tanahnya. Saya setuju bahwa itu bukan menjadi hutan negara. Nah, tetapi karena dia adalah bagian dari NKRI, dia harus ikut peraturan-peraturan NKRI. Di dalam peraturan NKRI itu adalah peraturan tata ruang. Tata ruang itu pada hakikatnya mengatur fungsi, bukan mengatur land tenure, bukan mengatur penguasaan lahan. Mengatur fungsi. Betul. Ini fungsinya untuk lindung, ini fungsinya untuk budidaya, ini nanti akan ada jembatan, nanti ada dia harus ikut. Nah, sekarang bagaimana dia bersikap, gitu ya. Jadi misalnya Anda sebagai masyarakat adat sudah ditetapkan oleh Pemda, dan itu kayaknya menjadi kewajiban ya, ditetapkan di rumah Pemda bahwa oh iya di sini ada masyarakat adat A dipimpin oleh si ini, anggotanya sekian, wilayahnya adalah sekian. Oke. Kalau wilayah itu berada di suatu fungsi tertentu, maka dia harus mengikuti, harus nge-treat, memperlakukan tanahnya sesuai dengan fungsi wilayah itu. Jadi umpamanya sampai anggota masyarakat adat yang tanahnya atau wilayahnya berada di atas hutan lindung, ya terpaksa yang bisa Anda manfaatkan bunga, buah, biji, jasa lingkungan, nggak boleh nebang pohon, nggak boleh ngaduk-ngaduk tanah, gitu kan. Cilakanya kalau nanti jatuhnya ke cagar alam, nggak boleh ngapa-ngapain. Ya, harusnya mereka menyadari ya kalau kita yang harus memberitahu. Betul, hanya mungkin bisa juga karena hutan adat itu kan diciptakan juga atau dibentuk oleh masyarakat adat. Iya. Dari turun temurunnya itu karena ada kearifan lokal adatnya gitu ya. Nah ini kekhawatiran bahwa dengan keluarnya itu dari sistem hukum kehutanan ini itu kan jadi seperti tidak ada aturan lagi gitu. Ada kekosongan aturan sekarang ini. Nah, sampai di mana kita sudah menyiapkan hal itu safeguardnya lah gitu lah untuk hal-hal yang seperti itu gitu, Pak. Memang idealnya pertama kali, dan ini yang pertama dan utama ini susah tercapai, penetapan mereka, eksistensi mereka dan wilayah adat mereka. Mengapa saya katakan susah? Buktinya adalah tidak banyak, bahkan mungkin hanya 1-2 perda yang menetapkan masyarakat adat A di lokasi tertentu. Belum banyak. Saya tahu alasan mereka. Masyarakat adat sekarang nggak seperti adat yang dulu. Mereka bisa kompakan dengan masyarakat adat sebelahnya. Tapi yang sekarang nggak. Bisa perang itu gara-gara menentukan garis batas. Sehingga banyak pemerintah daerah agak enggan melaksanakan itu. Nah, pertama itu ya. Jadi harus ada ininya, harus ada keputusan mengenai keberadaan dan wilayahnya.
Terus kedua, KPH yang ada di situ harus main. Dialah yang mengarahkan. Pemerintah daerah ya. Iya, KPH ya sekarang pemerintah daerah. Apakah itu KPHL atau KPHP atau KPHK yang katanya mau lebur jadi KPH gitu saja. Nah itu ya harus main. Kalau nggak main betul, dia tuan tanah di situ untuk kehutanan, ya kan? Dia yang ngatur. Oh ya, memang Anda punya hak di sini karena ada perdanya. Tapi karena ini kalau jatuh hutan lindung ya Pak, Anda hanya bisa begini. Nah syukur-syukur kalau kita bisa mengatakan kalau Bapak nggak setuju, kita tambah aja lah di sini misalnya. Itu paling ideal lagi. Yeah. Soalnya bayangkan kalau jatuhnya di CA nggak bisa ngapa-ngapain ya. Yeah. Hanya itu masih belum masuk di dalam aturan legal ya Pak ya? Belum. Yeah. So far setelah MK 35 itu kok kayaknya nggak ada. Ya. Nah ini kan yang dikhawatirkan banyak orang itu karena sekarang ini tekanan terhadap hutan itu kan sangat tinggi. Karena kebutuhan terhadap lahan dan sebagainya itu ya tadi kita sudah ngobrolin mengenai pertambahan penduduk dan sebagainya itu makin lama makin tinggi, akhirnya kebutuhan terhadap sumber daya hutan juga akan semakin tinggi. Dan satu hal lagi yang harus kita akui ya, banyak fakta masyarakat adat itu sekarang udah nggak adat lagi. Dia menuju pada kayak masyarakat lain yang menghitung, terus kemudian mencari kemungkinan untuk rent seeking. Nah, itu dia. Itu kan. Oke. Tapi saya akan mengatakan, aku lebih menyatakan begini, karena ada ketentuan masyarakat adat sepanjang kenyataannya masih ada. Kalau orang itu sudah menjadi modern kok tiba-tiba jadi kehilangan haknya atas tanah, buat saya nggak masuk akal itu. Karena ada ketentuan itu. Harus ada organisasi adatnya masih melakukan hukum adat setempat untuk mereka. Hukum adat itu menjadi dasar itu. Nah, tapi begitu mereka nanti berubah jadi manusia yang biasa, modern katakanlah gitu, tanda petik ya. Apakah terus jadi kehilangan haknya? Menurut saya enggak ya. Jangan sampai loh. Ya, makanya itu tadi sepanjang mereka masih mempunyai aturan-aturan atau hukum adat ya, makanya di undang-undangnya itu kan bicaranya masyarakat hukum adat ya. Kita lebih cenderung pemerintah lebih cenderung mengatakan masyarakat hukum adat daripada masyarakat adat. Iya. Ini agak complicated kita bicara. Terus cilaka lagi kalau itu di bahasa Inggris kan jadi indigenous people. Indigenous people. Padahal kita semua tuh indigenous to our land ya. Nah itu, ya ini agak kompleks lah kalau kita bicara ini. Mungkin nanti satu sesi sendiri. Iya, masyarakat adat, masyarakat hukum adat dan indigenous people. Itu tiga istilah yang harus hati-hati penerapannya. Nggak bisa disatukan, nggak bisa sama. Itu bukan hal yang sama ya. Baik Pak Iman, mungkin ada beberapa hal lagi nih. Kalau kita kan negara kita ini kan anggota konvensi mengenai keanekaragaman hayati. Oh iya. Nah ini masih terkait dengan tata ruang tadi Pak Iman juga menyebutkan mengenai kawasan-kawasan konservasi, kawasan lindung ini kita itu sebagai negara anggota itu kan diwajibkan untuk menetapkan minimum 10% dari total daratannya itu menjadi kawasan lindung atau mereka bilangnya protected area sih. Ya cuman kita terjemahkan menjadi kawasan dilindungi atau yang kita sering kenal itu adalah kawasan-kawasan konservasi gitu ya, seperti Taman Nasional, Cagar Alam, KSA-KPA itu yang Undang-Undang 590 itu. Kok menurut Bapak angka 10% itu mencukupi nggak ya Pak? Mengingat tadi kalau kita kata Pak Emil Salim tadi bahwa ini kan untuk melindungi keanekaragaman hayati, bahwa keanekaragaman hayati ini adalah masa depan umat manusia gitu. Itu mestinya kita memang betul-betul harus memproteksi itu gitu. Saya terus terang agak
kurang seret dengan ditargetkan sekian persen. Minimum itu. Entah minimum apa ya, karena angkanya itu dari mana? Yeah. Hitungannya kan. Terus kemudian kedua, kalau kita kembalikan ke konteks Indonesia, kita sekarang berapa? 29 ya, 29% ya KSA KPA. Sekarang ini sekitar kalau yang daratan itu hampir 20 juta hektar. Jadi makanya hampir 20%, lebih dari 10%. Lebih kan? dari 10%. Yeah. Itu nanti kalau diterapkan, akhirnya ada suatu pendapat bahwa oh kalau gitu kita kebanyakan dong bisa dikurangi. Betul. Iya kan? Itu masalah. Gitu. Padahal kalau kita kurangi, belum tentu itu baik buat satwa dan tumbuhan yang harus kita lindungi kan. Sehingga menurut saya kurang pas dengan itu. Nah. Tapi kalau demi persahabatan global kita menerima karena kebetulan kita lebih kan. Iya. Tapi harus ditambahi bahwa tetap harus sesuai dengan kondisi setempat gitu. Pak Iman, kalau kita melihat tadi kawasan konservasi kita itu ya, walaupun saat ini sudah melebihi 10% dari apa yang diamanatkan oleh CBD, udah hampir 20 juta hektar lah gitu ya, kawasan konservasi daratan kita. Tapi kenyataannya kawasan-kawasan konservasi itu sebagian besar berada di dataran tinggi gitu. Sehingga dataran rendah yang notabene kaya terhadap keanekaragaman hayati ini justru sangat kecil representasi kawasan-kawasan konservasinya ini, sehingga pemerintah atau dalam hal ini negara Indonesia dalam melindungi keanekaragaman hayati di dataran rendah yang notabene kata Pak Emil Salim itu menjadi masa depan umat manusia, itu menjadi sangat high risk. Risiko untuk kehilangan itu menjadi sangat besar. Nah, pemerintah sekarang mencetuskan ide mengenai kawasan ekosistem esensial gitu, Pak ya. Ini bagaimana? Menurut Pak Iman bagaimana kawasan ekosistem esensial ini adalah kawasan yang sebenarnya sudah di luar kawasan konservasi, mungkin juga sebagian ada di dalam hutan produksi atau bahkan di dalam APL di luar kawasan hutan sekalipun gitu. Ini kan sulit untuk kita bagaimana mengatur itu menjadi satu kawasan yang fungsinya untuk proteksi keanekaragaman hayati. Gimana Pak? Ya, mungkin saya harus mulai dengan bahwa faktanya kita terlambat dalam mengidentifikasi kawasan-kawasan yang harus dikonservasi, terutama yang berada di dataran rendah. Itu bisa terjadi karena mungkin sudah terlanjur diberikan hak penguasaan tanahnya. Betul. Satu. Terus kedua, paradigma kita berpikir bahwa yang rendah itu adalah yang paling ekonomis untuk menjadi kawasan budidaya. Iya kan? Nah, tapi kalau kita berangkat dari pengertian yang saya tadi sampaikan bahwa kita ini adalah penguasa bumi, maka kita harus adil terhadap semua makhluk hidup yang di bumi itu. Maka itu nampaknya harus ada koreksi. Saya waktu itu sangat kagum dengan teman-teman KSDAE yang mencetuskan namanya kawasan ekosistem esensial. Whatever the kawasan function is, tapi faktanya dia sangat esensial dari sisi perlindungan biodiversitas. Ya. Sehingga yang diperlukan adalah sekarang bagaimana nih menjalankan ngaturnya. Kalau itu masih berada di dalam kawasan hutan, mungkin ya relatif lah jauh lebih mudah gitu ya untuk kita. Mungkin bukan kawasannya, akan lebih mudah kalau itu belum ada penguasaan oleh pihak non negara. Artinya diberikan konsesi HGU, HPH, HTI, segala macam kan. Yang menjadi masalah itu adalah kalau itu sudah terlanjur menjadi ada SHM. Iya, bahkan ada SHM, itu kan. Nah, terus lalu bagaimana kalau begitu? Jadi saya bilang KAE ini sebetulnya suatu ide yang sangat jitu, karena kita di sana akan diajak untuk
membuat konsep baru mengenai bagaimana berada bersama, coexistence antara orang atau kebun atau apapun juga dengan gajah yang lalu lalang di sana, dengan harimau yang ada di sana. Karena kita juga sudah mencoba kohabitasi, artinya bagaimana kalau manusia sudah terlanjur ada di sana, antara produksi dan konservasi itu sudah terlanjur gitu. Nah, kita harus berpikir keras ke sana, dan biasanya karena itu bukan kawasan konservasi, bukan kawasan lindung, maka dia sifatnya akan budidaya. Kalau budidaya itu artinya orang yang membudidayakan harus dapat keuntungan. Nah, kalau keuntungan situ berkurang, berarti harus ada sistem insentif, disinsentif, ya kan? Betul. Kalau saya melindungi terus, apa untungnya buat saya? Betul. Apakah sistem sertifikasi produk yang sekarang berlaku untuk sawit, katakanlah gitu, menghargai itu? Betul. Di pasar, kan? Nah, kalau nggak ada di pasar, berarti di dalam negeri, di dalam sisi produksinya sendiri harus dihargai. Misalnya tax holiday atas usahanya itu, betul. Kemudahan itu, sama juga yang kita jalankan di TFC, kan? Saya ampuni deh hutangmu, asal kamu mau melestarikan hutan dan satwa dan tumbuhan liar yang saya ikut mempunyai. Nah, itu kan. Nah, rasa ikut mempunyai itulah yang harus ditumbuhkan, dan itu akan mengakibatkan suatu insentif apapun bentuknya, ya. Kalau semakin sufi orang akan mengatakan gua dianggap melestarikan, dia udah senang. Ya kan? Tapi kalau orang pengusaha, enggak dong, harganya dong berapa? Senang sih senang, tapi ada harganya. Nah, betul. Nah, sistem insentif dan disinsentif. Kedua, nampaknya kita harus mengeduket banyak kawan kita, saudara-saudara kita, bahwa sesuatu yang kita kasih label dengan ekosistem conservation itu bukan selalu merugikan. Kalau kita ketemu itu, ya, saya pernah ketemu dengan Pemda menggagas tentang ekosistem esensial. Aduh, ini PHK lagi. Jadi seolah-olah kehilangan domain jurisdiksinya dengan kata-kata konservasi. Jangan-jangan istilah itu meter. Dugaan saya dugaan saya. Jadi kita harus pandai-pandai mencari istilahnya. Salah satu yang pernah saya usulkan adalah itu tetap kawasan budidaya, tapi you have treat the kawasan specially, sehingga saya usulkan kawasan budidaya khusus. Mudah-mudahan disetujui. Karena mereka mulai mengerti. Hak kita gak hilang, enggak hilang. Cuman ya itu, saya belum bisa menyodorkan insentifnya apa. Baik Pak Iman, tadi kalau kita bicara masalah insentif atau kehilangan, karena kawasan itu kan sudah dibebani hak. Kalau kita minta kawasan itu untuk menjadi kawasan yang difungsikan untuk memproteksi keanekaragaman hayati, artinya ada sebagian hak mereka yang hilang gitu. Nah, ini tadi Pak Iman menyebut sistem insentif gitu. Juga sistem insentif ini mestinya juga harus menghilangkan semua kewajiban-kewajiban yang harus dia penuhi, seperti pajak, kemudian iuran atau fee dan segala macam yang membebani dia. Kalau dia karena itu akan diprotek atau dilindungi, tidak dirubah kawasan itu menjadi kawasan produksi gitu. Nah, ini kan memerlukan satu aturan yang sebetulnya di level yang paling tinggi kayak gitu ya. Karena pajak itu kan ada undang-undang perpajakan, terus kemudian PNBP dan sebagainya itu juga di undang-undang dan sebagainya itu. Itu kita memerlukan satu aturan yang tinggi. Gimana Pak? Kita mesti di mana aturan ini mesti kita tempatkan gitu ya Pak? Sebetulnya bisa saja bukan suatu aturan yang berlaku umum, ya, tetapi berlaku khusus, ya. Tetapi di undang-undang, misalnya di undang-undang pajak itu harus bisa cari celahnya. Kalau pajak ya memang kita jadikan insentif.
celah untuk mengurangi pajak atau tax holiday dan sebagainya itu ada nggak, misalnya gitu kan. Nah, terus kemudian kedua adalah kalau kita menyusun suatu undang-undang yang lebih memayungi semua, saya khawatir bahkan itu kasusnya akan khusus di lapangan itu, ya kan? Misalnya begini, untuk mengetrit sebagian dari HGU saya untuk lintasan gajah ya, artinya koridor ya, itu pasti lebih murah daripada saya harus ngetrit ini sebagai kawasan konservasi total. Betul. Yeah. Kan pasti ada kasus nggak bisa ini harus total ini. Nah, sehingga oleh karena itu saya membayangkan, saya bukan orang yang berkecimpung di legal drafter ya, tapi saya membayangkan bahwa itu nggak bisa digelembungkan menjadi aturan besar. Pasti akan ada aturan-aturan yang spesialis. Dan untuk menggelembungkan jadi peraturan besar, katakanlah omnibus law gitu kan, lama, ya kan, rumitnya bukan main. Jadi itu yang harus tapi harus kita make sure bahwa itu akan nyantol ke undang-undang yang lebih tinggi secara benar, ada saluran cantolannya. Iya. Artinya kita memang perlu ada, kalaupun sekarang cantolan itu tidak ada gitu, itu perlu ada sedikit kita membuat cantolan di sana gitu. Iya. Clap line adalah semacam deed for nature swap. Jadi arealnya itu kita swap, kita ganti dengan area yang lain atas persetujuan bersama antara pemerintah dengan pemegang hak, di mana di situ kerugian dia kepindah bisa diganti dengan inisiatif yang lain. Land swap gitu ya. Semacam land swap. Ya. Baik Pak Iman, tadi kita sudah bicara panjang lebar mengenai penataan ruang sampai menukik ke bawah mengenai kawasan-kawasan konservasi sampai ke kawasan-kawasan yang berada di luar kawasan konservasi, berada di luar kawasan hutan, tapi bagaimana mereka itu bisa berfungsi sebagai daerah perlindungan gitu ya. Agak complicated nggak? Agak complicated tapi mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan bisa dicerna. Gitu. Karena memang masalah hutan itu kayak rimba raya bener. Rimba raya. Peraturannya saling. Hukumnya hukum rimba juga. Enggak juga, enggak hukum rimba. Baik Pak Iman, mungkin ini kita bicara mengenai peran masyarakat Pak. Jadi salah satunya diwakili oleh teman-teman LSM ini. Gitu. Ini kan kalau kita bicara penataan berkelanjutan, gitu, itu bagaimana teman-teman NGO ini atau LSM ini bisa mengawal penataan ruang berkelanjutan yang sekarang ini banyak sedang dilaksanakan ya oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten gitu ya. Di mana dia bisa masuk gitu, misalnya apakah lewat memfasilitasi atau mengawal di KLHS-nya atau dia gitu. Itu menurut Bapak gimana? Saya harus bergerak pada di mana sih sebetulnya posisi NGO dalam pembangunan di Indonesia ya. Saya sebagai orang yang pernah pemerintah ya sekarang di NGO melihat seharusnya kita itu akan menjadi mitra dari pelaksana pembangunan di suatu wilayah, dalam hal ini di Indonesia ya. Kalau sebagai mitra itu paling tidak saya melihat ada satu adalah kita mengisi gap sesuatu yang diprogramkan atau menjadi misi pemerintah tapi entah alasan apa tidak bisa terlaksana. Bisa saja itu alasan teknis, psikologis, pembiayaan dan lain sebagainya. Ya. Terus kedua, kita harus menjadi watchdog yang benar. Watchdog yang benar itu adalah kita melihat sejauh mana pemerintah menjalankan program-programnya itu sesuai nggak dengan misi. Saya selalu mengatakan falsafah Jawa, junjung jero, mikul dhuwur, ya kan? Ojo waton suloyo. Ojo waton suloyo. Artinya gini, kalau memang ada sesuatu yang kurang pas dilakukan oleh pemerintah, maka kita harus berani ngomong. Jangan sungkan, tapi jangan teriak-teriak. Iya. Itu kan, jangan teriak, itu namanya mendem jeru itu. Karena kita tahu dan kita bicarakan. Kalau benar-benar kita mitra loh, ya kan? Sekaligus memfasilitasi bagaimana menjalankan itu secara benar. Betul. Kalau betul. mampu gitu. Betul. Terus kemudian
Kalau memang ada yang bagus, kita harus ikut mempromosikan. Karena dengan promosi itu ya hal-hal yang bagus itu mungkin bisa di-boost atau diperkuat oleh pihak-pihak yang lain yang tertarik ya. Nah, dalam penataan ruang memang ini ada sesuatu yang besar menurut saya ya, masalah besar. Penataan ruang itu sebetulnya kan perencanaan, pelaksanaan sama pengendalian. Nampaknya di pengendalian ini kurang. Nah, kurang. Sehingga banyak rencana-rencana kegiatan manusia, masyarakat maupun pemerintah itu yang tidak sesuai dengan tata ruang. Itu kalau rencananya bagus. Itu pun juga kalau rencananya bagus. Mungkin ya, bisa masuk mulai dari level perencanaan. Betul. Karena pada prinsipnya sekarang kita itu akan semakin menuju pada model-model partisipatori. Nggak bisa dilakukan sendiri. Karena sekarang orang yang pintar banyak loh. Banyak orang pintar ya, bahkan to some extent untuk mengerucutkan pada kesimpulan susah karena saking banyaknya orang pintar yang berpendapat. Nah, kita saya setuju dengan bahwa di perencanaan pun juga teman-teman NGO harus ikut, tapi yaitu dalam rangka mengisi gap. Artinya di sisi perencanaan itu yang belum dilakukan apa, ya kan? Misalnya dalam penyediaan data-data yang lebih detail di lapangan, itu nggak mungkin biaya pemerintah bisa sampai ke lapangan, ya kan? Setahu saya ya, apalagi dengan tren ekonomi yang masih belum kelihatan, di situ seharusnya NGO bisa masuk. Kalau mengawal KLHS-nya tadi, betul, Kak. Misalnya dalam KLHS tadi, karena di situ diperlukan banyak data, informasi. Sorry to say Mas ya, banyak juga pemerintah daerah yang nggak tahu bahwa membuat tata ruang itu harus melalui KLHS. Padahal itu kewajiban di dalam undang-undang. Iya. Banyak yang karena selama ini banyak yang tidak melakukan itu kan, melakukannya langsung oleh konsultan dan lain sebagainya. Nah, kita yang harus mengingatkan sebagai NGO. Ini KLHS nih. Saya punya modal untuk melakukan itu. Misalnya, saya bisa memberikan data strategis. Saya bisa menyusunkan KLHS-nya. Saya saat ini sedang menyediakan data strategis untuk KLHS review tata ruang Papua Barat. Di sana itu ada sedikit problem karena di dalam rencana tata ruang wilayah nasional Papua itu harus 70% daratannya kawasan lindung. Sementara ini sekarang masih 34%. Saya sediakan data dan saya analisis, ternyata untuk mencapai 70 itu bisa. Hanya sekarang seperti apa gitu ya, seperti apa, apakah semua diambil atau hanya sebagian, tapi paling tidak ngerti bahwa ini ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Saya tidak mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak ngerti masalah itu atau tidak punya uang masalah itu, tapi masalah waktu mungkin. Kita tidak mengerjakan macam-macam kan. Di Papua Barat hanya mengerjakan itu relatif lebih bisa lah, lebih mungkin melakukan itu. Nah itu, jadi kita bisa mengisi gap yang tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi tetap dalam line konsultasi. Satu hal lagi juga yang saya sering katakan pada teman-teman, kita ini memberikan yang terbaik dari hasil analisis yang saya secara saintifik benar dan menggunakan the best available data, itu selalu itu. Pada saat itu yang available, yang best adalah ini, harus kita pakai ini, jangan pakai yang lain. Kalau tidak ada data, itu harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Iya, betul. Kalau nggak ada sama sekali, kita harus hati-hati. Nah, terus, tapi yang harus jaga bahwa kita nggak boleh maksa, because decision is not in your hand, Pak. Decision tetap ada di pemerintah. Sifatnya fasilitasi. Fasilitasi, ya. Mendorong. Ya. Nah, di situ ya, di perencanaan kita bisa ke sana. Terus yang paling ngeri itu di pengendalian. Ngerinya itu nggak dikerjakan, pelanggaran sudah banyak, dan the way kita membantu pemerintah dalam pengendalian juga harus hati-hati. Itu bisa konfrontatif. Bisa konfrontatif dengan pemerintah daerah maupun pelaku land-based development yang sedang berjalan gitu. Nah, itu yang harus benar-benar jago lah gitu. Harus sangat hati-hati. Hati-hati itu. Karena kalau salah-salah kita dianggap pengacau oleh salah satu pihak gitu ya. Cuman memang ada hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan oleh teman-teman NGO. Adalah kalau terlanjur begini harusnya sebaiknya bagaimana. Itu juga salah satu
salah satu hal yang bisa diperankan oleh NGO. Ya. Karena kadang-kadang pemerintah itu sudah terpaku dengan keputusan yang ada, ya kan? Ini sudah saya putuskan untuk saya bikin begini, dan sudah saya curahkan dana dan resource saya sekian ini. Ya. Nah, mengatasi keterlanjuran ini bagaimana? Sering loh Pak, di dalam kehidupan kita itu kita nggak pernah ketemu dengan sesuatu yang benar-benar gitu. Benar. Sehingga ada istilah udah terlanjur begini. Nah, memitigasi dampak keterlanjuran, dampak negatif dari keterlanjuran itu adalah merupakan tugas dari kita untuk memberikan saran. Karena kita berangkat dari nol, kita nggak pernah punya vested interest mengenai kawasan ini kan. Tapi kalau pemerintah atau siapapun juga, saya sudah terlanjur memberikan keputusan dan keputusan ini sah. Ya. Artinya kita nggak hanya menyalahkan pemerintah yang sudah terlanjur itu, tapi juga kita mesti memberikan jalan keluar gitu. Siapa sih orang yang nggak pernah salah? Nggak pernah salah. Karena kita masih manusia. Iya, kita masih manusia. Baik Pak Iman, jadi banyak ya apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman LSM NGO gitu ya, sobat konservasi gitu. Yang penting kita bisa menempatkan diri. Kita ada di mana? Fungsi kita itu apa? Yaitu seperti tadi saya katakan, kita adalah mitra. Kalau mitra ya kita harus mencapai kebaikan bersama. Ya. Baik Pak Iman, ini terakhir kita. Ini ada isu-isu terkini yang mungkin kita ikuti, Pak. Itu ada beberapa hal kayak misalnya penyetakan sawah baru di lahan gambut X PLG 1 juta hektar di Kalimantan, terus ada pemindahan ibu kota baru, dan yang baru-baru ini mungkin terkait dengan penataan ruang ini, terutama di hutan ya, bahwa Ibu Menteri Siti menyatakan bahwa itu kan di Omnibus Law itu angka 30%, maksimum 30% kawasan hutan dalam satu das atau pulau itu dihilangkan gitu ya. Bu Siti menyampaikan bahwa itu justru akan menjadi lebih baik karena justru kita bisa menetapkan kawasan hutan jauh lebih besar dari itu. Gitu ya. Sehingga sesuai mungkin tadi yang sudah kita bahas mengenai daya dukung, daya tampung itu gitu Pak. Itu bagaimana tanggapan Pak Iman mengenai isu-isu terkini terkait dengan penataan ruang dan Omnibus Law itu? Ini menarik sekali nih. Pertama tadi masalah food estate ya, more or less ya. Iya. Pencetakan sawah ya. Gitu. Memang pangan kita kata beberapa ahli shortage dan getting worse kalau kita sekarang tidak harus berbuat sesuatu. Hanya yang saya tahu, kebetulan istri saya dulu orang pertanian. Untuk meningkatkan produksi pertanian itu, entah itu pangan lah, itu kebun dan lain-lain. Karena ada 2 jalur ya, ekstensifikasi atau intensifikasi. Saya berharap itu sudah dikaji. Mengapa kita extend ke sana? Apakah intensifikasi sudah tidak bisa dilakukan dan lain sebagainya. Terus kedua adalah saya berharap bahwa itu memang sudah dikaji kesesuaiannya untuk jenis pangan yang akan diterapkan di situ. Memang terus terang saya juga agak khawatir karena penguasaan kita terhadap ekosistem atau biofisik situation of gambut misalnya gitu ya. Kalau kita mau ekstensifikasi gambut kayaknya belum paripurna. Belum paripurna itu akan ada menanggung konsekuensi 2 hal kemungkinannya. 1 gagal atau costly. Iya kan? Perlu banyak pertimbangan lah. Iya, perlu banyak pertimbangan sehingga kalau itu memang pertimbangannya berat, mungkin kita harus pilih jalur yang kedua,
intensifikasi. Intensifikasi. Termasuk diantaranya adalah mengembalikan sawah-sawah atau lahan-lahan produksi yang sudah ditetapkan sebagai tetap, lahan produksi pangan yang tetap, yang sudah terlanjur ini harus kita atur kembali. Ya. Atau diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan adalah bagian besar, salah satu bagian dari ketahanan pangan. Tapi kalau kita cerita mengenai produksi pangan, yaitu tadi, ya, diversi pasti lah, harus dilakukan bersama. Diversi pangan. Kita masih banyak karbohidrat dari selain beras ya. Pangan lokal juga. Pangan lokal, ya. Cuman tiba-tiba dirubah kita harus makan beras, sehingga gula darah saya naik. Itu masalah pangan. Terus yang kedua tadi masalah apa? Ibu kota baru. Ibu kota. Saya pernah memberikan saran, bila segala pertimbangan ibu kota baru itu pindah di Kalimantan yang rencananya waktu itu ya, maka akan lebih bagus kalau kita membuat suatu ibu kota yang benar-benar unik dibanding ibu kota yang lain. Yang jelas tujuan utamanya adalah memisahkan business center sama government center kan. Tapi government centernya itu harus benar-benar memfasilitasi trias politika itu bisa berjalan di situ. Artinya jangan sampai komunikasi antar yudikatif, eksekutif dan legislatif itu gara-gara ibu kota baru tidak tertunjang. Mengerikan sekali ya. Nah, terus kemudian business center harus dari sisi penataan ruang gimana Pak? Itu calon ibu kota baru kalau taruhlah kita di Kalimantan Timur itu Pak. Ya ada plus minusnya tentunya ya. Kalau kita mengurangi kawasan hutan, tutupan hutan, kita harus membuat hutan baru tempat lain sehingga kita tetap dalam kondisi katakanlah kalau tercapai ya climate neutral ya dari sisi land use ya. Terus kalau dari sisi tata ruangnya, kalau memang itu berada di kawasan budidaya nggak ada masalah sebetulnya. Hanya masalahnya adalah bagaimana menggantikan penggunaan lahan yang selama itu ada di sana. Oke. Ya. Ada pengimbang gitulah. Iya. Kompensasi ya. Saya nggak bisa bicara mengenai faktor sejarah, faktor politik dan lain sebagainya. Tapi saya bicara dari sisi itu dari tata ruang dan ekologi. Sebetulnya bisa banyak manfaat yang bisa kita gali kalau memang benar-benar mau menjadikan itu ke sana. Artinya tidak seperti membangun kota yang seperti biasanya. Ada khusus itu, termasuk bagaimana ngurus sampah yang terganggu. Apakah di situ juga akan berlaku KEE? Jadi harus smart city dan ecologically based city. Iya, nah, itu tantangan besar kan. Ya menurut saya kayaknya belum ada contoh yang seperti itu di dunia ini. Belum ada kan? Mungkin Canberra kan. Canberra hanya memisahkan pemerintahan dengan ini saja, pemerintahan dengan bisnis saja. Tapi apakah ada sejarah di situ dulu diversity-nya tinggi segala macam? Saya nggak tahu. Koalanya banyak. Koalanya ya? Kangguru. Di kota situ ya? Di kota masih ya. Iya. Masih. Tapi betul-betul sepi itu kan. Jadi sepi. Jadi kalau malam itu hanya pecinan aja yang masih hidup karena jualan makanan. Sama restoran Cina. Nah, di restoran Cina. Ya itu. Jadi kalau memang itu adalah kawasan budidaya, buat saya nggak masalah. Tapi ya itu tadi kita harus mempunyai nilai plus kalau pindah. Nilai plusnya yang bisa diraih kemungkinan adalah dari nilai ekologi. Bisakah kita yang membuat ecologically sound kota ya city ya kan? Terus kemudian tetap smart, terus tujuan utamanya bahwa memfasilitasi kegiatan trias politika itu harus terjadi gitu. Kalau enggak, waduh berat sekali. Di samping faktor lain ya, nggak tahu saya teman-teman yang sudah tinggal di Jakarta mau pindah ke sana disediakan gitu. Dan itu pasti akan menjadi usaha besar. Sehingga kalau dihitung itu cost-nya dibanding benefit-nya akan terima kira-kira apa gitu. Cost-nya diantaranya bukan hanya cost duit ya, social cost juga. Katanya ASN yang mau dipindahkan ke sana hanya yang berusia di bawah 50 tahun. Bisa jadi, biasa jadi.
Tapi ya nggak tahu lah ya, kita harus diselidiki lanjut. Ya. Baik Pak, terakhir yang tadi saya sampaikan mengenai 30% hilangnya 30% ketentuan di 30%. Omnibus Law ya. Saya senang dengan sikap atau pandangan Bu Siti ya. Ini jangan diartikan bahwa akan menjadi kurang dari 30. Yeah. Bisa saja menjadi lebih dari 30. Justru 30 itu adalah tanda tanya terus buat kita. Sampai sekarang rasanya ya sebodoh pemikiran saya ya, dan selebar bacaan saya terhadap jurnal-jurnal itu 30 itu nggak pernah ada reasoning yang dasarnya. Walaupun sekarang FAO menetapkan kalau bisa secara global itu 33%. Artinya kalau mudah aja ya sekitar 30 itulah di tiap negara itu pasti nanti ketemu 30. Tapi kan nggak semua negara sama. Jangan-jangan kalau kita lepaskan kriteria itu, tapi gunakan kriteria daya dukung dan daya tampung, kita bisa menjadi lebih tinggi. Jadi menjadi bisa naik turun ya. Bisa naik turun dan itu dinamis ya. Karena daya dukung pasti akan dipengaruhi oleh populasi yang berkembang, dinamika populasinya, dan kondisi wilayah juga, kondisi biofisik wilayah. Geofisik, kemudian daya tampung adalah gaya hidup kita. Semakin kita boros, mungkin semakin jenuh ya tempatnya ini. Nah, ini sekarang kita semua yang di sektor kehutanan akan diuji untuk memberikan reasoning daya tampung, daya dukung yang bisa dipakai sebagai pedoman. Wow, itu sulit sekali, saya bayangkan itu. Artinya ada aturan lanjutan dari pasal itu yang harus dipersiapkan oleh teman-teman kehutanan. Pasti ada PP untuk menjelaskan luas minimum hutan misalnya gitu ya. Terus PP itu harus diikuti dengan permen bagaimana menetapkan daya tampung daya dukung misalnya gitu. Itu juga kayaknya belum pernah ada aturan ya. Belum ada. Yang technically menjelaskan daya tampung itu bisa dihitung dengan begini, bisa diindikasikan dengan ini. Untuk hutan sepertinya masih belum ada. Masih belum ada ya. Yang ada sepertinya kayak untuk polusi dan kayak begitu. Kalau untuk ruangan gampang, ya kan? Sepanjang kita masih bisa duduk dengan jarak misalnya 30 cm, ya kan? Terus bioskop misalnya ya, jarak antara penonton depan dengan layar sekian meter. Nah, terus AC-nya ada penyerapan sehingga kentut kita, keringet kita segala macam nggak membuat polusi ruangan, itu berarti daya tampungnya masih memenuhi, itu bisa diukur. Untuk kantor biasanya dihitung rata-rata 10 meter persegi per orang. Per orang kan? Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan hutan? Itu masih perlu banyak aturan yang harus dipersiapkan. Nah, itu nanti nggak tahu, mestinya BRIN ikut bekerja itu untuk merumuskan itu ya. BRIN, artinya Litbang akan masuk BRIN ya? Iya. Okay. Tapi itu bagus. Saya lihat ada bagusnya juga, sehingga teman-teman Litbang Kehutanan bisa berpikir cross disiplin ya, untuk memecahkan daya tampung daya dukung tadi. Kalau orang peneliti kehutanan sendiri yang merumuskan daya dukung daya tampung, saya lihat agak kesulitan ya, karena di situ ada aspek ekonomi dan finance, ada aspek teknis, bukan hanya ekologis, bukan hanya biofisik saja. Baik Pak Iman, saya kira kita sudah sampai ke penghujung bincang-bincang kita. Hebat sekali. Hebat sekali, terima kasih banyak Pak Iman. Saya kira saya tidak bisa menyimpulkan apa yang kita bincangkan, tapi intinya adalah bahwa penataan ruang yang berkelanjutan itu sangat penting untuk negara kita yang saat ini sedang membangunnya itu kan masih terus menerus, sehingga kita perlu mengalokasikan ruang-ruang yang cocok atau bisa menampung tadi daya dukung, daya tampung yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya, kondisi pertumbuhan penduduk, kondisi biofisiknya
dan sebagainya gitu ya. Itu dari sisi tata ruang berkelanjutan. Kemudian kita juga tadi mengenai luas hutan 30%, minimum 30% yang hilang di Omnibus Law itu bisa jadi akan dari aspek lingkungan justru akan menjadi lebih baik kalau kita bisa membuat satu aturan pelaksanaannya yang kita kaitkan dengan daya dukung, daya tampung kehidupan kita ya. Saya kira mungkin itu sobat konservasi yang bisa kita bincangkan pada hari ini bersama Bapak Dr. Iman Santoso. Saya Samedi mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, saudara-saudara sekalian, dan salam konservasi.